Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib masih menghadiri rahmatullah. Alhamdulillah segala puji dinyalahi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sedemikian banyak nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib di masjid ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim, dan nanti selesai taklim kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada putu hasanah kita Nabi Muhammad pada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah-risalah. Jamaah rahmatullah, pada bulan yang lalu kita sudah coba mengupas beberapa kesalahan dalam membaca surat An-Nas dan Al-Falaq, dua surat pendek yang disebut atau dinamakan Al-Mu'awwidhatain. Sudah kita coba perbaiki. Apakah mungkin kita coba merojaah lagi? Kita merojaah lagi, baru nanti kita akan masuki malam ini insya Allah beberapa kesalahan dalam membaca surat Al-Ikhlas. Surat ini adalah surat yang sangat populer, bahkan anak-anak TK pun hafal semua. Sehingga kalau mau diajak berbicara tentang surat ini, kita akan malas-malasan. Tapi coba nanti kita periksa, kita lihat apakah selama ini kita sudah benar dalam membaca surat Ikhlas ini. Baik, kita coba murojaah dulu, mulai dari Al-Fatihah. Kemudian kita mundur ya, An-Nas dari pangkal ke ujung mundur, baru kemudian Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Jemaah rahimahullah, surat yang keempat ini tadi surat Al-Ikhlas, yaitu surat nomor 100 berapa? 12. Surat yang ke-112 di dalam Al-Quran terdapat juz 30. Banyak ayatnya, sebanyak 4 ayat. Hampir menjadi surat yang terpendek setelah Al-Quran. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surat Al-Ikhlas ini. Coba kita lihat sekarang ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
Apa kesalahan yang sering terjadi? Yang pertama kata kul, seperti kemarin yang kita bahas, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Ya, kul itu menggunakan atau memakai huruf qaf. Ya. Jangan sampai kita membaca dengan kul. Kalau kul itu artinya katakanlah. Kalau kul artinya makanlah. Dan kalau kul huwallahu ahad, katakanlah, makanlah. Allah itu kita suruh makan Allah. Mana itu? Ya, kesalahan yang parah sekali. Maka jangan sampai kita salah mengucapkan huruf Qaf menjadi huruf Kaf. O, ya. O itu kalau Kaf itu ada sifat hamesnya, ada udara yang mengalir. Maka kalau disebutkan menjadi ak, ya. Kalau Qaf nggak ada udara, ya. Maka kalau diwakafkan menjadi disukunkan, kalau disukunkan menjadi aku, ada pangkulan, ya. Aku, ya, aku bukan a, atau juga bukan juga a, kecil. Huruf qalqalah itu pantulannya sama besarnya dengan suara huruf itu sendiri. Ya, ahad, kolak, dan kolak. Ya, yang sering kan pantulannya dikecilkan kolak sehingga hampir atau nyaris tidak terjadi. Ya, jadi kesalahan yang pertama adalah kul dibaca kul, qaf dibaca dengan kaf. Ini kan akan berubah makna. Yang kedua, huruf wawu pada kata huwa itu dibaca tebal. Bahkan ini sudah menjadi kesalahan umum. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, ada huruf huwa. Qul huwa, qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Ya, jadi huruf waw memang sering. Ya. Huruf itu jika berada posisinya sebelum huruf tebal, maka sering ditebalkan. Ya contohnya Qul huwallah, baca qul huwallah. Kalau dalam surat apa ya? Al-Baqarah ya? Al-Fil ya? Al-Baqarah. Fi'il tawil, fi'il tawil. Bacanya fi'il tawil. Padahal itu bukan kok. Ya. Jadi ta dibaca tebal dari to, ya karena ta dengan to itu bedanya ya to itu tebal, ta itu tidak tebal. Nah kemudian bedanya to itu qalqalah, ya ta itu sifatnya mengalir, ada aliran udara. Makanya kalau disukurkan at, ya, ada hembusan udara, ada aliran udara. Tapi juga jangan ats. Nah, ada yang kelebihan. Kalau kelebihan itu biasanya justru salah makhrajnya. Ya, itu salah makhraj. Yang benar adalah at. Ujung lidahnya berada di gusi persis. At. Nah, jadi sedikit saja dialirkan taknya sedikit. Ya. Kembali qul huwallah. Kesalahan yang kedua adalah huruf wa dibaca tebal sehingga menjadi qul huwallah. Nah, kemudian yang ketiga, membaca lam yang berharokat fathah pada lafzul jalalah Allah itu seharusnya dibaca panjang 2 harokat, tetapi dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Ya. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu panjang. Harusnya Qul huwallahu ahad. Coba tebarnya. Qul huwallahu ahad. Yuk. Qul huwallahu
lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi qul huwa bukan qul huwa, ya. Qul huwallahu. Allahnya itu dibaca panjang dua harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Maka namanya mat tabi'i. Tabi'i itu artinya taat. Nah, maka kalau yang namanya mat tabi'i itu harus taat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Qul huwallahu ahad. Kemudian kesalahan yang keempat, memanjangkan hu pada lafzul jalalah Allah. Qul huwallahu, hu-nya itu hanya satu harokat. Tapi sering kelirunya qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Jadi ada tambahan huruf waw madiyah. Seharusnya qul huwallahu ahad, hu-nya pendek satu harokat, bukan qul huwallahu ahad. Nah, ini kalau sering terjadi gini, qul huwallahu ahad, jadi yang Allah-nya udah lebih dari dua harokat, hu-nya yang satu harokat jadi tambah panjang jadi dua harokat atau mungkin lebih, ya kira-kira. Jadi hu-nya pendek, kita ulang ya. Qul huwallahu ahad. Yuk. Qul huwallahu ahad. Kemudian kesalahan berikutnya, memanjangkan ha pada kata ahad. Ini biasanya kalau yasinan yang sering-sering. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hanya pada, padahal itu hanya harusnya satu harokat. Qul huwallahu ahad. Ya, satu harokat, bukan qul huwallahu ahad. Tidak dipanjangkan. Yang terakhir pada ayat yang pertama ini adalah tidak mengkolkoloskan atau tidak memantulkan huruf dal. Ya, dal itu harokatnya domah tanwin ahadun, tetapi kalau diwakafkan maka dia menjadi sukun. Jadi harokat itu, ya, kalau dia harokatnya fathah kasroh domah, udah itu tanwinnya domah tanwin atau kasroh tanwin, maka kalau diwakafkan dia disukunkan. Kalau fathah tanwin tidak disukunkan, justru menjadi tanwinnya dirubah menjadi alif sehingga dibaca panjang dua harokat. Abadan jadi abadan, itu kalau dia fathah. Nah, di sini ahadun tulisannya, maka pada saat diwakafkan dia menjadi sukun. Ahad, sifat huruf dal adalah sifat qalqalah, ya, maka jika dia disukunkan atau berharokat sukun harus dipantulkan. Huruf qalqalah itu cara membacanya sama dengan huruf hidup, tetapi dia tidak berbunyi fathah, domah atau kasroh, ya. Maka menyebutnya ahad, bukan de atau ya, ahad, ya, ahad. Jadi bukan ahad kecil, ya, ahad bukan ahad. Ada kan kalau yang membaca hurufnya kecil itu ada. Juga kalau dalam pelajaran itu di materi-materi taksim terakhir itu ada yang namanya rom. Ya. Seperti rom ini contohnya. Ihdinas siratal apa ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas lupa. Yang ini saya. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susahnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu boleh dibaca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nggak boleh ainnya kalau dibaca, harus hanya dua kali. Ta'in. Nunya itu kecil semua 8 dari itu. Itu yang namanya raum. Tapi nggak usah kita bahas ini karena ada kita. Ya. Jadi iyyaka qul huwallahu ahad. Ya. D-nya itu disuarakan sama dengan huruf-huruf yang berharokatnya. Oke ya, kita ulang ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Siapa yang kok? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Cukup ya? Ayat yang kedua, Allahus Samad. Jangan Allahus Samad. Ini sudah salah kaprah. Mungkin hampir semua orang membacanya Allah. Ada huruf ko? Tidak ada. Yang adalah A-I-U, tidak ada yang ko. Allah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Maka pada ayat yang kedua ini, kesalahan yang pertama adalah membaca hamzah wasolnya. Hamzah wasol itu yang alif yang pertama, A itu namanya hamzah wasol ya. Itu dengan tebal, maka menjadi dibaca O ya. Allah dibaca Allah ya. Allahus Samad dibaca Allahus Samad. Ini kekeliruan ya, kekeliruan yang tidak disadari ya. Karena itu bahkan sudah dianggap benar karena udah beda ya. Kedua, kesalahan yang kedua adalah memanjangkan lam pada lafzul jalalah Allah ya. Lebih 2 harokat. Allah itu panjangnya hanya 2 harokat. Maka yang kedua apa? Membaca ini Allahus Samad. Allahus Samad. Harusnya Allahus Samad. Yuk coba Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. Ya. Jangan Allahus Samad. Itu bacaan. Ya. Jadi kalau 2 harokat, ya 2 harokat, jangan lebih atau kurang. Apa dampaknya kalau lamnya tadi dibaca panjang lebih dari 2 harokat? Dampaknya ke huruf berikutnya. Nah, Allahu Samad. Nah, huruf shad itu tidak ditasdidkan. Padahal harusnya Allahus Samad, Hus Samad. Kalau dalam pelajaran tajwid itu huruf shad itu memiliki sifat rofa'ah, mengucapkan hurufnya itu dialirkan. Ya. Kalau tasdid maka harus dialirkan Hus Samad. Jadi jangan buru-buru Allahus Samad. Allahus Samad. Yuk coba Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. Ya, Hus Samad, bukan Hus Samad ya, Hus Samad ya. Tuh, ya. Jadi huruf shadnya tidak ditasdidkan. Kemudian yang kelima, tidak mengkolkolahkan huruf dal pada kata as-samad ya. Seperti tadi, tidak memantulkan dal pada ahad. Jadi Allahus Samad. Jangan pakai Allahus Samad, jangan pakai de ya. Jadi kalau itu bunyinya bukan A-I-U tapi E. Cukup jelas? Tapi 2 ayat ini. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
Jangan lam yalid wa lam yulad, nggak pakai kalau itu sudah nambah huruf hamzah. Lam yalid wa lam yulad, akan ditulis itu begitu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi membaca Al-Quran itu nggak ada tekanan-tekanan kalau yang memang tidak ditekan. Ya, tekanan itu artinya istilahnya naber. Apa yang contohnya naber? Iyyaka na'budu wa iya bertasdid itu naber. Waw bertasdid itu naber. Harus ada aksentuasinya kalau istilahnya aku kata. Ya. Jadi kan iyyaka na'budu wa iya. Jadi ya yang pertama kan ya kan harus tasdid. Ya yang pertama itu sukun dibaca ya sukun. Kalau iya ya yang pertama seperti madia, ya madia, iya dari panjang. Nah ini kekeliruannya. Iya, jadi iya. Nah, fungsinya nabar seperti ini. Ya. Jadi lam yalid pertama yang salah, nah, tidak memantulkan huruf dal pada kata yalid. Ya, yalid, lam yalid wa lam yulad. Lid sama lat. Ya, bukan dal itu ta. Ya, karena huruf dal dan huruf ta itu makhrajnya sama. Ya, maka dal dan ta itu bisa diidghamkan kama ba'adta. Kama ba'adta. Bisa diidghamkan. Ya, kama ba'adta. Dalnya tidak dibuat adeta, ya, karena apa? Memang makhrajnya sama. Jadi kasaran yang pertama pada ayat yang ketiga ini tidak memantulkan atau mengkolkolkan huruf dal. Ya, jadi lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Jadi mengalir saja, membaca Al-Quran mengalir, jadi enak. Coba 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian kesalahan yang berikutnya tidak memanjangkan yu pada yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yu-nya tidak dipanjangkan. Ya, harusnya dipanjangkan. Yu panjangnya 2 harokat. Ya, lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Yang ketiga kesalahannya tidak memantulkan dal pada yulad. Ya, jadi kalau dalnya enggak dimantulkan jadi yulad seperti ta tadi. Lam yalid wa lam yulad. Jadi keliru. Jadi bukan dal tapi ta jadinya. Baik ya. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian ayat yang terakhir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Ini letak kesalahannya. Dia tidak mentasdidkan lam pada yakullahu, walam yakulahu. Ya, maka akibatnya apa? Karena kunya dipanjangkan. Ya, karena memanjangkan ku akibatnya apa? Tasdidnya pada lahu, lamnya tasdidnya lam itu jadi hilang. Jadi yakullahu dibaca yakulahu. Walam yakulahu kufuwan ahad. Nah, itu kekeliruannya. Apa kesalahannya? Hanya satu ini tapi terjadi 2 kesalahan. Yang pertama, kunya yang harusnya pendek dibaca jadi panjang. Walam yakulahu. Ya, yang kedua katanya adalah lam bertasdid dibaca tidak bertasdid.
Ya, yakullahu. Nah, kalau membaca lam itu harus dialirkan. Jadi bukan yakullahu tapi yakullahu, karena lam itu mempunyai sifat dalam istilah tajwidnya itu sifatnya tawasud, menengah, dialirkan tapi hanya setengah harokat. Ya, ada 5 huruf yang kalau disukunkan itu mengalirnya hanya setengah harokat. Ya, lam, nun, ain, mim, ro. Maka kadang-kadang orang gini, hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Jadi ada hentakan. Ya, mengapa? Karena mimnya tidak dialirkan. Harusnya hum fiha khalidun, hum dialirkan. Kalau hum fiha, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bil, karena lamnya nggak dialirkan, ada hentakan. Bil alamin, harusnya alhamdulillahi rabbil alamin, jadi mengalir. Ya, itu makanya supaya tidak terjadi hentakan, terapkan sifat hurufnya bahwa lam itu memiliki sifat tawasud atau bainiyah yang dialirkan, mengalir tetapi hanya setengah harokatnya, dikatakan tawasud itu artinya menengah. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya kufuwan ahad. Ya. Kufuwan ahad ada berapa kesalahannya? Ya. Nah, kufuwan, sekarang baca kufuannya sih. Kufuwan itu pakai waw ya. Kufuwan. Ya. Maka kalau mengucapkan huruf yang berharokat dhamma, ya, atau huruf waw itu bibirnya harus dibulatkan, dimonyongkan. Kufuwan. Kalau kufuwan, jadi nggak sempurna. Ya, mengucapkan huruf berharokat dhamma atau huruf waw tanpa membulatkan bibir maka dia tidak sempurna. Ya, kalau Dr. Aiman Rusdiswet mengatakan tidak akan sempurna mengucapkan huruf waw tanpa membulatkan bibir. Jadi harus kufuwan, kufuwan. Kalau nggak dibulatkan itu jadi kufuwan. Ya, kufuwan. Dan kufuwan, kufuwan, jadi kufuwan. Nah, ini kesalahannya ya. Jadi kufuwan jadi baca kufuwan. Nah, kufuwan ahad. Artinya kufuwan ahad. Yuk, kita mulai ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi kufuwan bukan kufuwan. Ya. Kemudian kesalahan yang lain adalah membaca ha pada ahad itu panjang. Ya, ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ahad. Walaupun hanya 2 rakaat, apalagi lebih itu tentu salah. Karena ahad bacanya pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang sering kita dengar kalau masalah Yasinan. Ya, ahad, enak sekali. Kenapa itu? Karena akhir ayat. Alasannya tidak boleh. Akhir ayat kalau pendek tetap pendek. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Ya, jadi ahad dan ahad. Ya, kufuwan ahad, kufuwan ahad. Kemudian yang terakhir tidak memantulkan huruf dal pada kata ahad. Ahad. Ya, ahad ya, dipantulkan ya. Jadi ahad hanya dibaca ahad. Kalau ahad itu bisa jadi ta. Ya. Karena yang tidak memantul yang dekat dengan huruf dal itu yang huruf ta. Ya. Perbedaannya apa? Ta itu kalau disukunkan itu ada aliran udahnya at, ya.
bukan ab. Kalau menggunakan ab, salah juga menggunakan kata. Ya. Kalau semua kan ade. Tapi juga jangan ade, nggak salah. Saya tadinya mau menyampaikan ke surat Al-Masad, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Mungkin terpaksa kan waktu yang akan datang ya. Sampai di sini kalau mungkin ada pertanyaan untuk surat Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang salah membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas itu pendek, sederhana. Tapi jika tidak hati-hati dalam memperhatikan sifat-sifat buruknya, bisa terjadi kekeliruan. Kalau keliru, maka bisa terjadi kesalahan makna. Ada pertanyaan mungkin? Kita ulang lagi membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat minassa dan sin tapi shin. Minasya. Shin itu tengah lidah dengan langit-langit bagian tengah. Tengah lidah dengan langit-langit bagian tengah. Minasya. Kalau sa nggak tempel ke langit-langit. Minasyaito, jangan sampai keliru. Minasyaito, dialirkan. Bukan minasyaito, tapi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dialirkan hanya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Apa B-nya ada yang tertinggal tadi? Lam yalid wa lam yulad. Jangan telat. Lam yalid. Jangan langsung. Lam yalid wa lam yulad. Yuk. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bacanya kufuwan ahad boleh? Kalau riwayat hafaz nggak boleh. Kalau riwayat yang lain boleh. Riwayat kalau itu kufuwan ahad, bukan kufuwan. Jadi wawnya dihamzahkan. Ada lagi riwayatnya yang kufuwan ahad. Jadi kalau suatu saat buka YouTube atau apa, bacanya aneh. Jangan buru-buru disalahkan. Dulu pernah heboh Al-Quran riwayat kuas, wah ini Al-Quran palsu, karena dia nggak tahu itu datanya Quran atau itu Al-Quran riwayat Al-Quran. Ya, waktu memang
Kalau yang dipakai di Afrika itu huruf qafnya tuh titiknya harus seperti fa. Tapi ada juga Al-Quran was, walaupun masih beda, penulisannya masih beda, tapi tanda-tandanya sama. Ya, seperti kata al-ladzi itu enggak ditulis hamzah wasol, lam bertasdid fathah, fathah, li. Tapi ada ditulis hamzah wasol, hamzah alif bukan hamzah wasol juga ya. Alif ada titiknya, lamnya enggak pakai tasdid, huruf dal. Tapi bacanya al-ladzi. Itu kalau lewat pars, memang lewat al-pars itu agak sulit kalau disesuaikan. Tapi tulisannya sama, ya. Hanya memang kalau nggak teliti agak sulit membacanya dengan Al-Quran kita yang biasa. Baik, sampai sini mungkin sebelum masih ada 4 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada yang mau nyoba silakan. Ada yang mau nyoba? Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Bismillah panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rahim. Kalau rahim nanti hanya dari tasbih. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahim itu hanya dari tasbih. Jangan ditekan. Yuk, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk panjangan. Oke, terus dulu. Qul huwallahu ahad. Ayo jangan bohong, Pak. Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Yang agak lembut. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Masih bohong, Pak. Qul huwa. Qul huwa. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad. Ya, terus. Allahus Dan samad. Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kufuwan ahad. Dan jadi lembut ya, Pak. Kalau kufuwan ahad, kan dia mencelek kalau kata orang Jawa. Tapi kalau kufuwan ahad, Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. jangan lama-lama. Dari kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu Jangan lahu. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ya. Kira-kira gitu ya. Jangan lupa lagi, Pak. Tapi jangan ditekan, dilembutkan aja. Jadi jangan pakai apa? Aksentuasi pada tempat-tempat tertentu. Jadi enak. Ada yang coba lagi? Oh, sampai. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Surah pendek ini kan sering kita baca, paling tidak dalam salah sunnah. Ya, karena dalam salah sunnah kita kan memang biasanya kan kuliah sama Al-Ikhlas. Karena ini sering kita baca, mari kita bacanya supaya berkualitas, dibaca dengan benar, supaya yang maknanya tidak salah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kawan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi